Halo teman-teman Pojok Fasya, kembali bertemu dengan aku Nana. Gimana nih kabarnya? Teman-teman udah pada dengerin belum episode podcast Pojok Fasya sebelumnya yang mana pematerinya menarik banget nih dari Kak Arif dan ada dari Kak Syifa. Tapi pemateri dan narasumber kita hari ini juga nggak kalah menarik dong. Kita bakal bertemu dengan Ketua dan Wakil Ketua HMJ PPI. Tapi sebelum itu, aku pengen nanya nih sama teman-teman. Teman-teman pernah gak sih sewaktu-waktu ngerasa kayak gak bisa apa-apa, tertinggal, dan ngerasa in case stuck di satu tempat yang sama? Padahal udah yang di tahap kita tuh productivity banget, toxic productivity banget gitu ngelakuin ini itu karena pengen berkembang. Sampai akhirnya teman-teman ngerasa yang namanya insecure. Perasaan-perasaan kayak gini tuh manusiawi banget loh buat kita rasain. Kayak semua manusia khususnya remaja dan sebagai mahasiswa, insecure itu bahkan udah menjadi rutinitas yang kalau nggak bisa kita kendalikan sebagaimana mestinya. Nah, sebelum lanjut ngebahas ini, kali ini aku ditemani oleh narasumber kita ada dari Ketua HMJ PPI dan Wakil Ketua HMJ PPI. Halo teman-teman, apa kabar? Halo Kak Nana. Ya, boleh dong diperkenalin dulu nih. Mungkin dari saya, perkenalkan nama saya Syahrizal dari Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Pidana Politik Islam dari Prodi HTN semester 4. Oke, lanjut. Di sini saya sebagai Wakil Ketua HMJ PPI. Perkenalkan, nama saya Arum Ringtias Mutohar. Saya sama dengan Kak Rijal, dan sekelas sama Kak Rijal, gitu. Wah, sekelas ya, udah sekelas, satu prodi pastinya. Sekarang satu kepemimpinan ya, luar biasa ya. Pasti sinerginya dapat banget nih, kan udah saling mengenal satu sama lain ya. Insya Allah. Insya Allah. Boleh dong disapa-sapa dulu nih, mungkin ngasih tahu kesibukannya dari masing-masing teman-teman sekarang selain kuliah. Oke, mungkin dari saya ya. Iya. Kalau dari saya pribadi, kesibukannya selain kuliah, saya juga mempunyai tanggung jawab tepatnya di HMJ PPI itu sendiri. Selain organisasi, saya juga ada kegiatan, mungkin sudah sering lihat di story saya, acara duta dan lain sebagainya. Mungkin itu aja sih. Oke, kalau saya sendiri kesibukannya yang saya utamakan adalah kuliah. Terus pendampingnya adalah organisasi dan kegiatan lain yang ada di kampus. Itu aja sih kegiatan saya, Kak. Lumayan sibuk ya Bun, apalagi mengingat kuliah aja kita udah mau UAS nih. Iya, bener Keteteran gak nih antara kuliah dan organisasi, mungkin kegiatan luar? Mungkin kalau dibilang keteteran sih enggak, karena kita sebagai mahasiswa, bagaimana kita bisa mengatur waktu kita antara kuliah dan organisasi. Karena kita dituntut untuk disiplin, bagaimana kita bisa memanajemenkan waktu. Kalau dari saya itu sendiri. Iya sih, bener banget kata Kak Rijal. Sebagai mahasiswa tuh kita harus bisa membagi waktu. Jadi kalau dibilang keteteran atau enggak, kembali lagi sama orang-orangnya sih, gimana dia cara memanajemen waktunya, itu aja sih, Kak. Ya, jadi manajemen itu penting ya, karena life must balance lah ya ibaratnya. Kita kembali ke topik nih Kak, tentang insecurity. Ini hal yang lumrah untuk kita bahas ya teman-teman. Kalau dari teman-teman nih, di momen seperti apa sih teman-teman ngerasa insecure gitu, atau ngerasa aku kurang banget nih? Mungkin dari Kak Rizal dulu deh. Kalau dari saya, sebenarnya menjadi ketua HMJPP itu awalnya insecure banget kan. Bisa nggak sih mimpin seprodi HTN semuanya? Bisa nggak sih menjalani tanggung jawab sebesar itu? Jadi menurut saya, percaya sama kemampuan masing-masing, berikan positive vibes kepada diri ke teman-teman yang lain, dan dari situ akan timbul yang namanya percaya diri. Ketika kita percaya diri, insecure itu akan hilang sendirinya. Itu sih. Oke, kalau saya sendiri sering banget sih namanya insecure, apalagi cewek kan. Kalau cewek itu dari berbagai aspek sih kalau menurut saya, dari pertama penampilan, dari karakter, dari sikap, dan kayak pendidikan tuh sangat membuat banget insecure, terutama buat saya. Contohnya kalau umpamanya saya merasa teman-teman saya ini sudah merasa sudah lebih jauh lah ilmunya daripada saya. Nah, disitulah titik saya ngerasa
kok saya kayak gini banget sih, apalagi saya jauh-jauh ngerantau dari desa ke kota itu untuk mencari ilmu. Nah itu kadang di sisi itu saya merasa insecure banget gitu. Oke. Jadi kalau misalnya boleh saya tarik kesimpulan ya, dari teman-teman nih juga pernah berarti ngerasain insecure, dan dari rasa insecure itu teman-teman bisa nge-push lagi diri teman-teman untuk tetap survive jadi lebih baik. Jadi kita bisa simpulin gak sih? Kita sepakat gak sih nih kalau misalnya insecure itu sebenarnya perlu gitu? Perlu banget. Manusiawi itu. Tapi gimana lagi kita bisa mengontrol rasa insecure itu? Kalau misalnya dari Kak Rizal dan Kak Arum, cara bangkit dari keterpurukan insecure ini tadi supaya lebih, wah aku harus lebih maju lagi nih, gimana sih caranya? Kalau dari aku kembali lagi ke diri masing-masing. Nah, kalau kita percaya kita bisa di passion tersebut, kita bisa menghilangkan yang namanya insecure. Karena ketika kita percaya, kita bisa melakukan hal yang mungkin tidak pernah kita lakukan. Itu sih kalau dari aku. Oke, kalau dari saya sendiri, jadikan insecure itu sebagai motivasi. Jangan jadi tempat untuk kita benar apa yang dikatakan sama Kak Nan tadi, buat berhenti di tempat itu aja. Terus mengeksplor diri kita, kalau kita ini pasti bisa gitu. Kita bisa, orang lain bisa, kenapa kita enggak gitu. Itu sih yang jadi jadi pacuan saya kalau umpamanya saya lagi insecure gitu kan. Kok teman saya bisa, saya nggak bisa, itu sih semangat, memberikan semangat dari diri sendiri aja gitu. Bener banget, karena banyak ya sekarang teman-teman itu kayak salah paham dengan memakai argumen ketika orang lain bisa kenapa harus saya gitu. Itu adalah salah satu hal yang sebenarnya salah ya teman-teman ya, karena kita sebagai mahasiswa juga harus terus bisa mengeksplor diri menjadi lebih baik lagi. Nah, ngomong-ngomong tentang insecure itu kan menilai rendah diri sendiri gitu, menilai diri sendiri kurang. Kenapa sih seseorang tuh, mungkin dari teman-teman ngerasa kenapa orang lain tuh bisa menganggap dirinya tuh rendah? Kenapa hal itu bisa terjadi gitu, apalagi khususnya di kalangan remaja? Oke, kalau saya sendiri itu mungkin dari dirinya sendiri. Dia mungkin kalau dari saya sendiri tuh, saya pribadi juga orangnya pemikir keras, jadi kayak nggak bisa dapat kata-kata yang tanda kutip kayak luar jangkauan saya lah gitu. Terus kalau umpamanya kenapa ngerasa insecure, mungkin dari faktor lingkungannya mungkin kurang menerima dia, atau dia yang susah adaptasi dengan lingkungannya. Itu sih kalau dari saya. Kalau dari Kak Rizal gimana? Kalau dari saya kurang lebih dari kayak Kak Arum, karena mungkin kurang adaptasi dengan lingkungan sekitarnya, mungkin pergaulannya sih. Mungkin kalau misalnya pergaulannya juga setara dengan dia, otomatis juga dia akan merendahkan dirinya sendiri. Jadi gimana supaya dia bisa percaya dengan kemampuannya sendiri, itu sih. Jadi lingkungan itu faktor penting ya teman-teman. Jadi kita harus berada di lingkungan yang memang lingkungannya support terhadap kita gitu. Boleh nih Kak, langkah-langkah apa sih? Tadi kan udah dikasih nih kiat-kiatnya, sedikit tips dari Kak Rizal tentang gimana seseorang supaya nggak bisa ngerasa insecure. Mungkin dari Kak Arum mungkin bisa kasih tips-tips atau langkah-langkah mengatasi insecure. Untuk langkah biar nggak insecure nih ya. Pertama, yakinlah sama diri sendiri kalau kita tuh pasti bisa. Yakin sama diri sendiri, terus jadikan omongan orang lain itu sebagai motivasi kita. Jadikan mereka itu sebagai pacuan lah untuk kita mewujudkan apa sih cita-cita kita, apa sih tujuan kita dari awal kita datang ke kampus itu apa gitu. Terus dengan gimana ya, welcome dengan orang itu baik, tetapi kita juga pilih-pilih lah ya, pilih-pilih dengan orang itu juga. Kadang orang yang kadang kita anggap baik itu belum tentu baik buat kita sendiri gitu. Itu aja sih. Kalau dari saya ya kurang lebih sih dari Kak Arum sama. Yang pertama mungkin percaya sama kemampuan kita, itu yang pertama. Yang kedua, tinggalkan teman toksis yang mana yang bisa menjatuhkan kita. Yang ketiga, berikan penghargaan kepada diri kita ketika kita bisa menghindari yang namanya insecure. Yang terakhir mungkin lakukan hal yang positif yang bisa membangkitkan semangat kita dalam hal apapun, itu sih.
Oke, penutup mungkin apa ya? Jangan lupakan pencipta kita. Jangan lupakan Allah setiap langkah kita. Itu sih Bener banget. nilai yang paling utama. Iya bener banget sih, karena untuk apa kita ngerasa kurang sedangkan kita diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kaya. Bener banget. Itu bener banget. Nah itu tadi motivasi sedikit dari saya. Sebagai penutup mungkin bisa nih dari Kak Rizal sama Kak Arum ngasih pesan motivasi serta kalimat hangat nih untuk teman-teman di luar sana yang mungkin sekarang sedang ngerasa insecure gitu dengan keadaannya. Mungkin pesan dari saya untuk teman-teman semua, jangan pernah insecure, percaya sama kemampuan kalian. Tuhan memberikan kelebihan setiap manusia yang berbeda-beda. Jadi tetap semangat dalam berproses. Apapun itu, kita semua di sini sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu. Gitu sih. Bener banget kata Kak Rijal. Untuk teman-teman yang ada di Fasya ini yang lagi merasa insecure, nggak apa-apa insecure, tapi jangan terlalu larut dalam suasana. Ayo bangkit lagi, ayo semangat lagi. Kita wujudkanlah cita-cita kita, cita-cita orang tua dan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Itu aja sih Kak. Oke, baik, luar biasa ya teman-teman narasumber kita hari ini. Sebagai penutup, aku mau rekomendasi ini ke kalian untuk sekarang yang ngerasa insecure atau ngerasa kurang pantas atau ngerasa diri kalian kurang. Mungkin kalian bisa mengambil jeda sejenak, menenangkan, menata kembali pikiran dan tujuan kalian untuk kemudian melangkah lagi. Karena insecure itu perlu, tapi bagaimana cara kita memanajemen insecure itu sendiri. Sebagai penutup, saya mau merekomendasikan lagu Tutur Batin dari Yura Yunita. Semoga lagu ini bisa menemani hari-hari kalian menjadi lebih baik lagi. Dan tetap semangat untuk terus berproses, khususnya teman-teman yang ada di Fakultas Syariah. Dan saya juga mau berterima kasih banget nih untuk kedua narasumber kita, ada Kak Arum dan Kak Rizal yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Mungkin bisa nih, khusus untuk teman-teman HTN, bisa dikasih pesan nih, ada agenda apa mungkin dalam waktu dekat, HMJ, kegiatan apa, supaya teman-teman HTN yang lain juga pada tahu mungkin. Oke, nanti untuk mahasiswa HTN terkhusus jangan lupa pantau terus akun IG kami. Jangan lupa juga isi kuesioner, oke teman-teman. Jangan lupa isi kuesioner tanggal 3 bulan Juni. Jangan lupa itu. Terus untuk acara terdekat kami apa ya Kak Rijal kira-kira? Kunjungan. Ya, kita akan mengadakan kunjungan sama ziarah kubur gitu. Ya luar biasa sibuk ya, semoga diberi kekuatan terus, semoga Amin. diberi kelancaran acaranya. Oke, mungkin sampai di sini perjumpaan kita kali ini teman-teman. Saya Nana, terima kasih sudah mendengarkan dan sampai berjumpa di lain waktu.